Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan dari saham Adro, dan kemudian nanti seperti biasa di akhir video kita akan menentukan kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari analisis teknikal ini. Oke, lanjut aja ya tanpa basa-basi. Kita seperti biasa ya, kita untuk sebelum menganalisis itu kita bisa menggunakan time frame yang lebih besar dulu, atau biasa saya gunakan itu time frame bulanan untuk melihat pola besarnya atau pola jangka panjangnya dari saham tersebut, bagaimana pergerakannya atau posisinya saham itu pergerakannya seperti apa, uptrend kah, sideways kah, atau downtrend. Nah, kalau dari saham Adro ini sendiri bisa kita lihat dari polanya itu adalah pola yang sideways ya, atau bisa bilang pergerakannya mendatar seperti ini. Nah, ini adalah pola sideways di mana support dan resistennya bergerak stabil seperti ini. Jadi dia mendatar ya. Nah, kalau uptrend itu polanya seperti ini ya. Jadi polanya semua supportnya itu semakin lama semakin meninggi, dan resistennya juga semakin lama semakin meninggi. Nah, ini adalah ini adalah pola uptrend. Nah, kalau downtrend itu kebalikannya. Jadi di mana dia semakin lama semakin menurun seperti ini. Jadi resistennya semakin lama semakin menurun, supportnya juga semakin lama semakin menurun. Diikuti juga dengan harganya juga yang semakin lama semakin murah ya, seperti itu. Nah, kalau Adro ini berarti dia berada di posisi yang sideways, atau bisa dibilang support dan resistennya stabil, tetap di harga itu aja. Nah, kalau dari polanya ini bisa kita lihat ya, di sini supportnya di harga berapa itu? Di harga 474, dan kemudian di sini juga supportnya, sini juga bisa ya. Ini 2, di sini juga 3, dan kemudian di sini juga 4. Ini adalah support, dan kemudian di sini ada resistennya. Di sini resisten, dan kemudian di sini juga resisten, dan kemudian ternyata di sini resistennya di breakout ya. Oke. Nah, untuk kondisi saat ini kalau kita lihat di sini ternyata dia kembali berada, atau bisa dibilang sempat turun ya, di sini sempat menjebol area resistennya sebelum sudah di breakout ya, dari kemudian harusnya menjadi area support, tetapi di sini kembali ditembus lagi, dan kemudian area ini kembali menjadi area resisten lagi ya di sini. Nah, di sini dia ditembus, dan kemudian di sini juga sempat di breakout, tetapi akhirnya gagal dan kita turun lagi di sini. Dan kemudian kondisi saat ini kalau kita lihat candle atau harga closing kemarin, dia sudah berada di area ini, area kotak ungu, garis ungu ini ya, dimana area batas atasnya ada di harga 2660, dan batas bawahnya ada di harga 2580, dan kemudian kemarin closingnya dia di harga 2600, berarti sudah berada di tengah-tengah sini ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan time frame harian ya di sini. Nah, jadi hariannya seperti ini. Nah, di sini cukup jelas ya untuk kondisi saat ini. Nah, di sini kalau kita lihat saham Adro ini bisa dilihat ya, di sini sempat terjadi yang namanya dead cross, di mana garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200 dan itu menandakan bahwa harga-harga akan lanjut turun longsor terus seperti itu. Nah, kemudian dia lanjut turun, dan kemudian di sini sempat terjadi golden cross, hampir terjadi di sini, tetapi tidak terjadi ya, dan kemudian dia lanjut turun lagi terus. Dan kemudian kalau kita lihat di sini sudah mulai ada apa ya, penyerempetan ya. Di sini garis EMA 50 sudah mulai ada penyerempetan. Apakah dia akan berhasil menembus ke atas garis EMA 200 ataukah belum? Nah, tetapi di sini ternyata kemarin candlenya malah menembus ke bawah ya. Di sini candle yang ini malah menembus ke bawah garis EMA 50-nya, yang menjadikan harusnya kemarin tuh garis EMA 50 mampu menembus, tapi ternyata dia tidak mampu menembus, dan kemudian berada di bawah garis EMA 200-nya ya, garis hijaunya. Nah, tetapi dia kondisinya saat ini masih berada di dalam area kotak ungu ini. Nah, berarti bisa bilang masih cukup aman ya. Nah, situ. Oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan untuk saham Adro ini sendiri, kalau yang belum punya saham Adro ini bagusnya jangan masuk terlebih dahulu. Kalaupun mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil berada di atas garis EMA 50-nya kembali ya, sini ya.
Misal dia berada di harga-harga sekitar, amannya aja kita ambil ketika dia sudah berada di harga-harga 2650-an, baru kita mulai cicil ambil. Tapi kalau untuk harga saat ini amannya kita pantau dulu pergerakannya seperti apa. Takutnya dia malah menembus area atau menembus harga 2580. Jadi kita buang sia-sia aja uang kita masuk hanya untuk cut loss seperti itu. Nah, jadi kita amannya kita pantau aja dulu bagaimana pergerakan saham ini. Kalau dia sudah berhasil menyentuh harga 2650 atau berada di atas harga itu, misal di harga 2660, baru kita mulai sikat, baru mulai ambil ya. Nah, di mana targetnya? Kalau kita misal ambil di harga itu, oke, kita akan buat simulasi ketika kita mengambil di area itu. Oke, anggap aja misal kita ambil masuk di harga 2660 ya. Target terdekatnya dari saham Adro ada di resisten yang ini, di harga 2820. Dimana kalau misal kita ambil di harga 2660, kita akan mendapatkan potensi profit sekitar 6%. Dan kemudian batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah ini, di bawah area ini, itu di harga 2560 sekitar 3,76%, atau kita bulatkan aja di 4% ya cut lossnya. Jadi kalau seumpama kita akan dapat profit, kita akan mendapatkan sekitar 6%. Kalaupun kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 4% dari saham Adro ini. Nah, target selanjutnya kemana? Kalau dia seumpama berhasil menembus harga 2820, dia akan lanjut ke area-area resistance selanjutnya di harga 2980. Dan kemudian simulasinya, kalau dia naik terus, kita akan mendapatkan sekitar 12,03% dengan presentasi cut loss yang masih sama ya, sekitar 4%. Nah, gitu. Nah, jadi ada dua target resisten terdekat, yaitu tadi di harga 2820, dan kemudian target selanjutnya adalah di harga 2980. Itu untuk simulasi untuk kalian yang mau ambil saham Adro ini ya. Jadi itu yang untuk yang belum punya. Nah, untuk yang sudah punya saham Adro ini bagaimana? Jadi kalau untuk yang sudah punya saham Adro ini, saya bertanya kembali ya. Jadi beli saham Adro ini tujuannya untuk apa? Untuk investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang? Kalau untuk investasi jangka panjang, walaupun saat ini minusnya sudah dalam, itu masih sangat-sangat aman. Tapi kalau untuk investasi jangka pendek yang kemarin ambil di harga-harga berapa ya? Di harga-harga, misal di harga-harga 2500-an. Nah, ya kalau saat ini berarti sudah profit ya harga 2500-an. Tapi kalau seumpama yang belinya misal di harga-harga 2720, kita bisa perhatikan di harga 2580. Nah, kalau tembus harga 2580, ada baiknya kita keluar dulu aja. Itu untuk yang trading jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, kita bisa hold terus saham ini, di mana saham ini bisa dibilang masih cukup bagus, di mana dia masih konsisten terus membagikan dividen setiap satu tahun tuh sekitar 2 kali ya. Kalau nggak salah tahun kemarin di 2023 kemarin dia bagi dividen di bulan Januari, terus di bulan Mei, terus di bulan Desember. Ternyata satu tahun 3 kali ya kemarin ya. Nah, jadi bisa dibilang kita akan rutin diberikan dividen dari saham Adro ini, walaupun kita nggak bisa dapat untung dari capital gain-nya atau harga sahamnya, kita bisa dapatkan untung dari dividennya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk yang belum punya, kita bisa pantau dulu, kita tunggu aja dia kembali ke atas harga 2660-an. Tapi kalau dia ternyata turun dari harga 2580, mending kita skip dulu aja, cari aja saham-saham yang lain yang lebih punya potensi profit ya. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut diskusi di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.